Assalamualaikum, salam kenal, saya Erika. Sesuai dengan judul video ini, jadi di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu organisasi advokat dan Dewan Kehormatan Advokat. Organisasi advokat adalah suatu perserikatan advokat untuk mencapai tujuan bersama. Karena namanya aja udah organisasi advokat, berarti itu anggotanya, membernya, semua anggotanya itu pasti advokat. Kan nggak mungkin kalau organisasi advokat membernya bukan advokat, kan lucu. Untuk keanggotaan dalam organisasi advokat itu, si advokat nggak harus dia cuma satu profesi advokat aja, tapi si advokatnya ini boleh mempunyai dua profesi. Yang penting jangan PNS, advokat, pengusaha bisa. Tapi kalau PNS itu tidak bisa beracara. Yang penting salah satunya itu dia advokat. Jadi yang penting salah satu advokat, dia bisa jadi anggota organisasi advokat. Sistem dari organisasi advokat itu ada 3 bentuk. Pertama itu single bar, terus multi bar, federation of bar. Single bar itu udah namanya single, pasti cuma satu, jombloan. Single bar berarti hanya ada satu organisasi di suatu negara. Multi bar, multi itu banyak, yang berarti ya dalam satu negara itu ada banyak organisasi advokat. Berarti ada lebih dari satu organisasi advokat di negara itu. Tapi kalau pakai multibar itu satu organisasi dengan organisasi lainnya itu bisa kemungkinan bisa buat peraturan sendiri-sendiri. Misalnya gini, ada advokat, dia ikut organisasi A, terus dia tuh melanggar peraturan di organisasi A ini. Jadi kan dia harus menyelesaikan permasalahannya dulu. Terus dia belum selesai di A, tiba-tiba dia masuk ke organisasi B, padahal kan yang A belum selesai. Nah, mungkin ini yang jadi agak rumit di multibar kalau satu organisasi satu dengan yang lainnya itu mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Jadi setiap advokat itu kayak bisa dengan gampangnya dia melanggar aturan di organisasi yang satu, lalu dia bisa masuk ke organisasi lainnya karena adanya perbedaan peraturan. Federation of Bar itu ada tingkat nasional sama tingkat lokal. Jadi ada satu induk tingkat nasional dan satu lagi itu di bawahnya tingkat lokal. Jadi advokat itu mempunyai dua, kayak dia harus ada di dua tingkat ini. Pertama, dia itu harus jadi organisasi advokat di tingkat nasional. Yang kedua, dia bisa milih ini lokalnya itu di mana sesuai keinginannya. Untuk Federation of Bar ini punya sistem keanggotaan ganda, nasional sama lokal. Jadi advokat itu diwajibkan untuk ikut yang nasional, tapi juga yang kedua dia bisa milih yang lokal itu masing-masing, bisa milih sendiri mau lokal yang di mana. Jadi si lokal ini mengikuti aturan dari yang nasional. Jadi antara lokal dan nasional itu nggak akan ada kayak perbedaan aturan. Jadi mereka sama, mereka mengikuti aturan si nasional ini. Terus untuk advokat itu kalau dia PNS, dia nggak bisa beracara. Jadi dia akan bisa beracara lagi kalau dia udah nggak jadi PNS. Jadi kalau untuk PNS dia nggak bisa beracara. Untuk organisasi advokat Indonesia pada saat menggunakan organisasi Peradin itu menggunakan sistem single bar. Tapi kan terus Peradin ini pecah belah jadi beberapa organisasi. Ada IKADIN, AAI, IP, terus HAPI, HKHPM, SPI, APSI sama AKI. AKI bukan AKI Uhti loh. AKI organisasi advokat. Jadi karena banyaknya organisasi advokat bisa dibilang kalau dia ini multibar, kan organisasinya banyak. Terus selanjutnya ada Dewan Kehormatan. Gak ngerti ya. Pertama kali dapat materi Dewan Kehormatan langsung nyakunya ke pramuka. Dewan Ambalan, Dewan Penegak, Dewan Kehormatan, Dewan Harian. Itu kayak di pramuka. Oke, Dewan Kehormatan itu lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi advokat yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kode etik si advokat ini. Jadi dalam melakukan tugasnya, si advokat ini berdasar pada kode etik advokat. Nah, apa itu kode etik advokat? Yaitu peraturan tentang kode etik bagi mereka yang menjalankan profesi advokat. Untuk kode etik advokat itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu kepribadian advokat, terus hubungan advokat dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, dan juga cara bertindak dalam menangani perkara.
Dewan Kehormatan berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh si advokat ini. Terus penegakan kode etik ini penting karena kode etik itu merupakan ketentuan yang mengatur tentang pedoman dari si advokat tadi, yang pertama tadi. Jadi advokat itu bertugas berdasarkan berlandaskan si kode etik ini. Terus kalau advokat melanggar dari kode etik ini, Dewan Kehormatanlah yang berhak untuk mengadili si advokat itu. Tapi kalau Dewan Kehormatannya melanggar aturannya sendiri, ya yang mengadili itu teman sedewan kehormatannya gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Terus jangan lupa untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, bantu pemerintah, bantu Indonesia untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita bisa, Indonesia bisa, Indonesia menang. Oke? Assalamualaikum.